Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Agustus 2025, pemerintah telah menarik utang baru senilai 463,7 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Thomas Dwiwandono memaparkan realisasi utang pemerintah tersebut mencapai 59,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Selain itu, Thomas mengatakan performa lelang surat utang baru atau surat berharga negara tetap terjaga. Capaian tersebut menunjukkan bahwa permintaan investor tetap kuat dan minat asing terjaga tinggi meskipun volatilitas pasar meningkat. Adapun tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang mencapai 775,9 triliun rupiah atau meroket dari 2024 sebesar 556,6 triliun. Pembiayaan utang sebesar 463,7 triliun atau 59,8% dari target APBN, dan yang kedua adalah pembiayaan non-utang minus 38T atau 23,8% dari APBN. Saya lanjutkan dengan pasar SBN dari segi domestik, lanjut. Dari segi pasar SBN, di pasar perdana, Ya, APBN 2026 ini sudah disahkan begitu ya oleh DPR, dan ini kita lihat begitu semoga bisa menjadi tenaga baru atau motor bagi pendorong perekonomian nasional, karena memang APBN ini sendiri dengan berbagai pos-pos yang ada, Vin, ya, mencakup sejumlah hal, sejumlah sisi di mana pembelanjaan negara ini juga menjadi salah satu hal yang penting, sementara insentif ataupun stimulus juga harus diberikan untuk kemudian mendorong konsumsi masyarakat. Jadi APBN ini sendiri tidak bisa berdiri sendiri, tapi memang menjadi bagian penting dalam mendorong perekonomian di tahun 2026. Iya, benar sekali Fajar. Semoga saja dengan anggaran ini bisa mendorong visi misi dari Indonesia sendiri dan juga mendorong ekonomi masyarakat tentunya. Pemirsa, rapat paripurna DPR kelima mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Ya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan APBN 2026 ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka memerangi kemiskinan dan menghadapi tantangan ke depannya. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Dalam paparannya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan pembahasan RAPBN 2026 telah melalui proses yang mendalam. Dalam prosesnya, pembahasan dengan pemerintah terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran dari pengajuan awal pemerintah. Said Abdullah menegaskan APBN 2026 ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka memerangi kemiskinan dan menghadapi tantangan ke depannya. APBN 2026 juga menjadi modal penting membalikan keadaan, memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional. RAPBN 2026 yang kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah. RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin, rentan miskin. Hal ini wujud APBN, peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Adapun dalam APBN 2026 disepakati pendapatan negara sebesar 3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar 3.842,73 triliun rupiah. Sementara itu defisit ditetapkan 2,68% atau 689,15 triliun pada 2026 dan keseimbangan primer ditetapkan 89,71 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dalam rapat paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan APBN 2026 merupakan APBN pertama yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran ini dirancang untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi menuju ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Purbaya menyebut arah kebijakan fiskal tahun depan juga difokuskan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Purbaya, komitmen pemerintah tercermin dalam strategi APBN 2026,
yang menggabungkan penguatan fundamental ekonomi dengan langkah konkret dalam menjaga stabilitas. Dengan demikian, APBN tidak hanya menjadi instrumen keuangan negara, tetapi juga motor penggerak pembangunan. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, fiskal sebagai salah satu motor pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas yang meliputi 1. Kegiatan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Ketahanan pangan dan energi merupakan kunci kemandirian ekonomi sebagai basis untuk menghantar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, naik RAPBN sebesar Rp3.147,68 triliun. Sementara belanja negara disepakati sebesar Rp3.842,73 triliun. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Dalam APBN 2026, pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, naik RAPBN sebesar Rp3.147,68 triliun. Pendapatan negara dalam APBN 2026 ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp459,20 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun. Sementara itu, belanja negara disepakati sebesar Rp3.842,73 triliun, lebih tinggi dari RAPBN sebesar Rp3.786,49 triliun. Sementara itu, defisit ditetapkan 2,68% atau Rp689,15 triliun pada 2026 dan keseimbangan primer ditetapkan Rp89,71 triliun. Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 5,4%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah sebesar 16.500 per dolar Amerika, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, sementara harga minyak mentah ditetapkan sebesar 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas 984.000 barel per hari. APBN 2026 juga menetapkan tingkat pengangguran terbuka 4,44 hingga 4,96%, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, dan tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 0,5%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.